بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Agar ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan, kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku yang berjudul Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan. Yaitu kalau dalam terjemah Indonesia, buku ini diterjemahkan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau adalah merupakan salah satu pakar ataupun salah satu orang yang ahli dalam bidang ruqyah. Karena kalau seorang peruqyah, dia harus mengetahui berkaitan dengan seluk-beluk alam jin ini. Karena kalau dia tidak mengetahui berkaitan dengan seluk-beluk alam jin, maka bisa dia tertipu ataupun terkena talbis ataupun tipuan dari jin tersebut. Karena dia tidak mengetahui seluk-beluknya yang berkaitan dengan jin tersebut. Makanya ketika para ulama, para ustadz membahas berkaitan dengan perkara ruqyah, dia akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan jin. Dia jelaskan terlebih dahulu asal penciptaan jin, apakah mereka makan dan minum, apakah mereka mati, dan lain sebagainya. Dia jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan jin. Baru kemudian dia memasuki berkaitan dengan ruqyah. Karena kalau ruqyah adalah salah satu pengobatan berkaitan dengan pengobatan yang berkaitan dengan jin itu secara khusus. Adapun secara umum, ruqyah bisa juga digunakan untuk berbagai macam penyakit. Bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit. Seperti penyakit demam, ataupun penyakit disengat kalajengking, dan lain sebagainya bisa diobati dengan ruqyah.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu ya berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula annal kilaba ummatun la amartu biqatliha. Kalau bukan karena anjing itu adalah satu umat ya dari umat yang ada, ya maka niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Walakin khiftu an abida ummatan, akan tetapi aku takut ya akan membinasakan suatu umat tersebut. Faqtulu minha kulla aswadin bahimin, ya, maka itu bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam pekat. Ya. Fa innahu jinnuha au min jinniha, karena sesungguhnya ia adalah jinnya atau bisa jadi dia adalah salah satu dari jin tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga berkaitan dengan hal ini. Ya. Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Jika salah seorang dari kalian ya hendak mengerjakan salat, ya, maka hendaklah dia menjadikan sutrah ya di antaranya, ya, bisa sutra itu setinggi pelana kendaraan ya ataupun pelana hewan tunggangan. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatuhu. Jika dia tidak mendapati ya sutra setinggi pelana hewan tunggangan, maka salatnya tersebut bisa terputus oleh 3 macam. Ya. Yang pertama adalah disebabkan karena dilewati oleh al-himar, ya karena dilewati oleh keledai. Ya. Kemudian yang kedua wal mar'atu, kemudian wanita, seorang wanita yang lewat di hadapannya. Ya. Tentunya wanita yang di sini yang dimaksud adalah wanita yang dia sudah dalam keadaan sudah dewasa ataupun sudah baligh. Ya, kalau dia dilewati oleh wanita yang dia masih anak-anak, maka sholatnya ini tidak batal, ya, tapi sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga wal kalbul aswad, yang ketiga adalah anjing hitam. Kenapa harus anjing hitam? Kenapa tidak anjing yang berwarna merah ataupun berwarna kuning dan lain sebagainya? Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus anjing hitam yang bisa membatalkan salat seseorang? Maka pertanyaan semacam ini sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Abu Dzar, ma balul kalbil aswadi minal kalbil ahmar minal kalbil asfar? Ya. Kenapa dia harus anjing hitam? Ya. Kenapa tidak anjing warna merah ataupun kenapa tidak anjing berwarna kuning? Ya, maka qala ya ibna akhi, ya wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Ya, aku juga pernah berpikiran seperti itu. Ya, seperti yang telah kalian fikirkan tadi ataupun seperti yang kalian tanyakan kepadaku. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala al-kalbul aswadu syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu menjelaskan
ya berkaitan dengan anjing hitam merupakan setan ya dari kalangan anjing. Sedangkan bangsa jin itu sering sekali menjelma dalam bentuk ini, yaitu dalam bentuk anjing hitam. Jadi jin itu mereka sangat suka menjelma ya dalam bentuk anjing hitam. Ya. Tapi bukan hanya itu saja, ya. Jin juga menjelma dalam bentuk kucing hitam. Ya. Jadi terkadang memang di rumah kita tidak pernah sebelumnya ini ada kucing yang berwarna hitam, tapi tiba-tiba ada kucing yang berwarna hitam sangat pekat lagi, ya, maka itu adalah jin. Ya. Pasalnya ya beliau memberikan alasan warna hitam lebih menghimpun berbagai kekuatan setan daripada warna lainnya. Dan pada warna hitam juga terkandung kekuatan panas. Ya. Walaupun di sini sebutkan warna hitam, ya bukan berarti ya kita dilarang untuk menggunakan warna hitam. Ya, boleh saja ya karena memang tidak ada larangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita menggunakan warna hitam. Ya, jadi tidak ada larangan ya kita menggunakan pakaian ataupun baju ataupun peralatan yang lainnya yang dia berwarna hitam. Ya apalagi berwarna hitam ini nantinya ada manfaat tersendiri, maka itu boleh kita memanfaatkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian penulis ya memberikan kembali kisah ya berkaitan dengan perubahan wujud jin ya dalam bentuk manusia. Ya, yaitu ini terjadi pada peristiwa perang Badar. Ya, perang Badar ini adalah perang yang pertama dalam Islam, ya perang besar yang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar, ya yang mana ketika itu pasukan kaum muslimin ini masih sangat sedikit, ya sedangkan pasukan dari kafir itu sangat besar. Ya. Maka pada perang Badar iblis ataupun jin pernah menjelma dalam wujud Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik ya merupakan pemimpin dari Bani Mudlij, ya salah satu kabilah ya dari bangsa Arab. Suraqah datang dengan bala tentaranya untuk turut bergabung dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya, orang-orang musyrik. Ia berkata kepada orang-orang musyrik itu, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Dan sesungguhnya aku adalah pelindung bagi kalian. Ya, inilah kesombongan dari Suraqah bin Malik yang merupakan jelmaan dari syaitan ataupun dari jin tersebut. Ya. Maka apa yang terjadi ketika mereka sudah ya terjadi perang berkecamuk? Ya, saat pasukan telah membentuk barisan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam tanah lantas melemparkannya ke arah kaum musyrikin. Ya, serta merta mereka terpukul mundur dalam keadaan tercerai-berai. Ya, sementara Jibril mendatangi iblis tersebut, yaitu mendatangi Suraqah. Ya, saat iblis melihat kedatangannya, tangannya sedang memegang tangan salah seorang kaum musyrikin. Ya, ia pun langsung melepaskannya. Kemudian ia melarikan diri bersama bala tentaranya. Ya, ini ya maka ya setan di sini dia takut ya ketika melihat malaikat Jibril. Ya, pada suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, bukankah engkau menyatakan bahwa engkau adalah pelindung kami?" Ya, maka kemudian Suraqah menjawab, "Sungguh-sungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sungguh aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya." Dia mengatakan demikian setelah ia melihat malaikat. Ya, kisah ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jin ya mereka takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin, iblis ya mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan ya bahwasanya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, aku melihat malaikat Jibril
dan aku melihat siksa neraka, ya sedangkan kalian tidak melihat hal tersebut. Ya, jadi hanya kami yang melihat hal tersebut, sehingga kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sudah sepantasnya ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ya harus berbuat ihsan ya, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus ya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kita, mengawasi kita. Makanya kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu menerangkan, bangsa jin ini juga dapat menjelma ke dalam bentuk manusia. Ya, ini adalah beberapa jelmaan dari jin. Jadi jin itu bisa menjelma dalam bentuk manusia dan binatang. Ya, mereka bisa juga menjelma dalam bentuk ular. Ya, bisa juga menjelma dalam bentuk kalajengking. Ya, dan juga bisa juga mereka ini bangsa jin menjelma dalam bentuk onta. Ya, mereka bisa menjelma ya yang mereka inginkan. Bisa menjelma menjadi onta, bisa menjelma menjadi sapi, bisa juga menjelma sebagai seperti kambing, ya, bisa juga menjelma sebagai menjelma dalam bentuk kuda, ya, bisa juga menjelma dalam bentuk keledai. Ya, begitu juga bisa juga mereka menjelma dalam bentuk burung dan manusia. Ya, jadi jin ya intinya mereka bisa menjelma menjadi apa yang mereka inginkan. Ya. Nanti ya di sini kita akan menyebutkan kisah berkaitan dengan jin yang dia menjelma menjadi ular, ya, menjadi seekor ular. Ya, nanti akan kita sebutkan kisah berkaitan dengan hal ini. Ya, karena di sini penulis menyebutkan hal ini. Ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, ya, diriwayatkan dari Abu Sa'ib maula ataupun mantan budak Hisham bin Zahrah. Dia berkata, suatu ketika aku menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Aku mendapatinya sedang salat. Ya, aku pun duduk menunggunya sampai ia menyelesaikan salatnya. Tiba-tiba saja aku mendengar ada suara gerakan di bawah tempat tidur yang ada di rumahnya. Ternyata yang bergerak itu adalah seekor ular. Jadi ada seekor ular di bawah tempat tidurnya. Aku pun segera bangkit untuk membunuhnya. Jadi pembantu ataupun mantan budak Hisham bin Zahrah tadi, ya, ingin membunuh ular tersebut. Ya, namun Abu Sa'id memberikan isyarat kepadaku agar tetap duduk. Sudah duduk saja, ya, di tempat dudukku tersebut. Usai mengerjakan sholat, ia menunjuk ke arah sebuah rumah di negeri itu. Jadi ada sebuah rumah yang ada di negeri tersebut, yang ada di dekat rumah Abu Sa'id Al-Khudri tersebut. Ya. Maka kemudian ia berkata, apakah engkau melihat rumah ini? Ya, maka ia menjawab, ya. Ia menjelaskan rumah itu dahulunya dihuni oleh seorang pemuda yang masih pengantin baru. Ya, dalam kondisi pengantin baru. Ya,
Tapi pada suatu ketika ia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Khandaq. Ya, perang Khandaq ini termasuk perang yang sangat sulit sekali ya, karena kaum muslimin harus menggali parit untuk menghalangi musuh masuk ke Madinah. Tatkala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pemuda itu lalu mendatangi beliau untuk meminta izin. Ya, maka ia pun berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku izin untuk menepati janjiku menemui istriku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya sambil berkata, "Bawalah serta senjatamu untuk melindungi diri, karena aku khawatir kaum Bani Quraisyah akan mencelakakanmu." Ya. Kemudian pemuda itu pun pergi menemui istrinya. Maka ia pun mendapati istrinya sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Ya. Melihat hal demikian, ia bermaksud ingin menikam istrinya dengan tombak karena diliputi oleh rasa cemburu. Ya, jadi pemuda ini sangat cemburu sekali ya, karena melihat istrinya ini berada di luar rumah, ya, menunggu berada di luar rumah. Ini membuat pemuda ini merasa cemburu. Ya, mereka sangat cemburu sekali. Ya. Dan maka istrinya pun berkata, "Jangan tergesa-gesa membunuhku sebelum engkau masuk dan melihat apa yang ada di dalam rumahmu." Sang suami pun langsung masuk ke rumahnya. Ternyata di dalamnya ada seekor ular yang melingkar di atas tempat tidurnya. Ia pun langsung menikamnya dengan tombaknya tersebut. Kemudian dia keluar. Jadi setelah menikam, menusuk ular tersebut, ya, menancap ular tersebut, maka dia pun keluar lalu menancapkannya di rumah. Jadi tombaknya ini dibalik ya ke arah atas yang tajamnya, tapi ularnya masih berada di atasnya. Kemudian dia tancapkan ular tersebut di dekat rumahnya sambil dia memegang tombaknya tersebut. Ya, tapi ular itu belum dalam kondisi mati, ya, masih bergerak-gerak. Ya, ular itu menggelepar di ujung tombaknya, sedangkan pemuda tadi seketika jatuh dan meninggal dunia. Tidak diketahui mana di antara keduanya yang mati terlebih dahulu. Ya, apakah si pemuda itu ataukah ular itu? Maka kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinati jinnan qad aslamu." Sesungguhnya di Madinah ada bangsa jin yang telah memeluk Islam. Faiza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu salasata ayyam. Jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka peringatkanlah ia selama 3 hari, ya, agar mereka pergi. Fa in bada lakum ba'da zalik faqtuluhu. Jika ia masih menampakkan diri setelah itu, maka bunuhlah dia. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Ya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita dapati ya ada seekor ular ya di rumah kita, ya, maka kita beri peringatan kepadanya, ya, agar dia pergi terlebih dahulu, ya. Tapi sini sebenarnya ada khilaf, ya, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya, apakah ular di sini hanya dikhususkan ular-ular yang ada di Madinah ataukah di semua tempat, ya. Tapi untuk, ya, kehati-hatian kita, ya, maka apabila terdapat ular di rumah kita, maka kita beri peringatan terlebih dahulu, ya, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, ya, ataupun dengan benda-benda yang lainnya. Kita beri peringatan terlebih dahulu, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita beri peringatan. Ya, apabila dia pergi berarti dia adalah syaitan yang memahami bahasa kita. Tapi dia tidak pergi, ya, maka bisa kita membunuhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat
dan menjadikan amalan kita adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.